Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Di samping gue ini udah ada Suzuki Splash, mobil yang sempat punya masa emasnya di Indonesia. Namun sayangnya harus terhenti pas Suzuki stop selling mobil ini. Ada yang bilang mobil ini kalah saing, ada yang bilang dipakainya nggak enak. Tapi ada juga yang bilang kalau masyarakat lebih pilih pakai MPV daripada city car. Kita sih belum tahu ya alasan pastinya ya. Tapi kalau dilihat-lihat dari tampilannya, mobil ini tuh ibarat Suzuki Swift dan R3 punya anak. Makanya harusnya kan enak ya. Jadi daripada kita berspekulasi, mending kita langsung test drive aja. Seperti biasa kita tes radius putarnya. Kalau mobil kecil ini sih kita pepet paling kanan aja, nggak takut. Pasti strobo dikawal gak? Oh dikawal, berarti benar. Kita masuk pengujian radius putar. Aduh, ada mobil di samping parkir, gak bisa lewat. Kita mundur dulu. Oke. Itu sebenarnya nggak masalah ya radius putar ya. Tadi kalau nggak ada mobil parkir tuh kita bisa banget loh. Cuma sayangnya ada mobil parkir aja. Sekarang kita akan membahas kekedapan kabin dari Suzuki Splash. Nah, kita lihat ya, di berapa ya. Di atas 60 kecil, tapi kita sama-sama mengetes kekedapan kabin mobil di jalan perumahan aja biar dapat angka yang kurang lebih sama ya, walaupun bukan di jalan yang berisik. 60 ya sebenarnya standar sih ya. Coba kita nggak banyak perbedaan juga ya, karena jalanan lagi tenang. Tapi kalian bisa membandingkan dari angka-angka yang kami dapatkan dari mobil-mobil yang sebelumnya aja dan bisa menarik kesimpulan sendiri. Kalau untuk fiturnya, memang mobil ini fiturnya bisa bilang biasa saja. Dia kalau untuk head unit sudah dilengkapi dengan head unit touchscreen, pengaturan spion walaupun pelipatannya masih manual, tapi setidaknya pengaturan kacanya sudah elektrik, jadi nggak bakal ngeribetin kalian kalau mau nyeting spion yang sebelah kiri. Habis itu juga di sebelah sini ada headlamp leveling manual, masih manual, tapi ini cukup membantu loh kalau misalnya mau mengarahkan sudut sorotnya si headlamp, dan ini membantu. Ini banyak di mobil Suzuki, memang di pabrikan lain jarang kita temukan. Nah, untuk fitur keselamatannya mobil ini tentu sudah dilengkapi dengan rangka yang disebut Suzuki TESS, Total Effective Strength Structure. Jadi ini adalah basis Suzuki, mobil Suzuki yang rangka global ya. Jadi kan dia diproduksi di India. Rangkanya dipercaya mampu meredam benturan, dan amit-amit kalau kita terjadi kecelakaan, dia sudah bisa meredam benturannya itu supaya meminimalisir efek yang ke penumpang. Setelah itu dia pengeremannya sudah didukung dengan ABS, EBD, dan ada child lock-nya juga. Kuncinya sudah immobilizer dan ada parking sensor. Nah, lanjut ke posisi berkendara. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari Suzuki Splash, yaitu joknya empuk. Ini beneran joknya empuk loh, dibanding city car sejenis ini di tahun yang sama ya. Ini joknya salah satu yang paling empuk, dan dia bentuknya semi bucket seat. Nah, jadi duduk di sini nyaman. Walaupun setir belum bisa di tilt dan teleskopik, jadi ini fix. Tapi ya namanya mobil city car, nggak mungkin lah kalian agak susah juga dapat posisi yang pas, karena pada dasarnya ini mobil kecil ya. Jadi posisi duduk kalian masih tetap nyaman dan visibilitas pun tetap baik. Cuman kalau joknya sih ini pengaturan senderan bisa diatur, senderan dan apalagi sebelah sini ya. Udah sama maju mundurnya aja. Kalau tinggi rendah nggak bisa diatur, tapi lagi-lagi ini mobil kecil jadi harusnya nggak masalah. Dan armrest sebelah sini masih ada, kalau sebelah sini udah nggak ada, adanya tuas transmisi aja. Semua center console di sini, pengaturannya ada di sini, mudah diraih oleh pengemudi ataupun penumpang depan. Infometer semua lengkap di sini ya. Secara overall pokoknya untuk duduk di sini untuk sebuah city car ini bisa dibilang salah satu yang ternyaman lah jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Oke, sekarang kita mau menguji suspensinya. Oke, kita kencengin aja ya, coba ya. Kita hajar aja nih suspensi, kita siksa. Wow, itu ternyata suspensi empuk loh. Mungkin udah jadi ciri khas mobil Suzuki ya. Kita pernah coba R3, pernah coba Swift, dan memang itu kan yang paling empuk ya Swift di antara rivalnya. Ini juga sama loh. Ini empuk banget. Buat city car ya nggak empuk banget, tapi cukup nyaman, nggak keras bantingannya.
nggak keras bantingannya. Kalau perbandingan apa yang bisa membantu kalian ya? Kalian pasti tahu, mungkin banyak dari kalian yang tahu rasanya Brio gimana, dan ini tuh jauh lebih enak daripada Brio. Kalau Brio tuh keras, kalau ini masih enak, tetap berasa, tapi nggak keras kayak Brio. Jadi ada empuknya yang kita bisa rasain, jadi kita dapat nyamannya kalau buat lewatin speed bump yang kasar kayak gini atau jalanan jelek, jalanan rusak, gelombang, itu masih nyaman. Nah, handlingnya gimana? Sekarang kita coba aja. Biasanya kalau mobil yang suspensi empuk, handlingnya kurang enak. Tapi karena ini mobil kecil, kita coba aja langsung. Jalan sudah kosong, ayo. Enggak sebegitu parah lah. Pengendalian masih cukup direct, cukup langsung gitu ya, langsung kita nurut, langsung nurut, enak juga jadinya untuk mobil kecil. Dan ini sih body roll pasti sebenarnya ada, cuman kebantu sama joknya yang semi bucket seat ya. Jadi badan kita merasa tetap macam dipeluk sama joknya, jadi nggak tergoncang-goncang, badan kita nggak terlalu goncang-goncang. Tapi pengendaliannya oke lah untuk sebuah city car. Kombinasinya pas dengan suspensi yang ini dan handlingnya ini, ditambah joknya semi bucket seat, jadi kombinasi yang pas. Jadi masih tolerable ke arah enak untuk pengendaliannya. Suzuki membekali Splash dengan mesin berkapasitas 1200 cc 4 silinder dengan teknologi multi-point injection, di mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 83 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi puncak 113 Nm pada putaran 4500 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Nah, itu dia soal spesifikasi mesinnya. Kalau konsumsi bahan bakarnya sih dia nggak tertera di MID-nya ya. Tapi dari hasil yang kami cari-cari di internet itu ada yang menyebutkan bahwa konsumsi bahan bakar mobil itu bisa 1/14 km per liter. Yang artinya untuk sebuah mobil city car itu udah salah satu yang bisa dibilang irit lah, udah oke lah untuk sebuah city car. Dan untuk karakter mesinnya sendiri mungkin teman-teman belum pada familiar untuk mobil ini karena mobil ini memang sekarang cukup jarang. Dari yang kita rasakan kira-kira tuh kayak apa ya, kayak Ignis tapi transmisinya AT. Kalau Ignis kan AGS transmisinya, Matic yang kayaknya bukan Matic gitu, manual di Matic-Maticin. Nah kalau ini AT beneran, jadi bisa dibilang mungkin lebih enak lah, lebih enak. Terutama apalagi di atas kertas dia juga tenaganya lebih besar daripada salah satu city car yang udah pernah kita coba sebelumnya, yaitu Mirage. Jadi ya untuk secara mesin dia irit juga karena sama-sama pakai multi point injection seperti di Mirage, tapi tenaganya lebih, dan bedanya sama Ignis dia transmisinya AT asli bukan AGS. Setelah kami mencoba mobil ini, menurut kami Suzuki Splash itu jauh dari kata buruk. Sebuah city car yang mengutamakan kenyamanan dan irit BBM aja itu udah terdengar menarik. Apalagi city car tersebut datang dari sebuah brand yang sudah memiliki jaringan bengkel yang luas sehingga untuk perawatan dan spare partnya itu mudah dan murah. Nah, menurut kami dengan harga yang sekarang sudah jauh lebih murah dibandingkan pesaing di kelasnya, Suzuki Splash adalah pilihan yang menarik buat kalian yang mau mencari mobil city car dengan harga murah dan juga mudah untuk dirawat. Oke, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini, kalian bisa kunjungi Instagram resmi kami di @formula_motor atau juga bisa hubungi ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut atau pilih-pilih mobil second lainnya yang berkualitas yang ada di Formula Motor, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke friends, kayak sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.